Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Yang kami hormati Bapak Menteri Koperasi dan UMKM, Bapak Teten Masuki. Yang kami hormati Bapak Kapolri yang diwakili oleh Bapak Dr. Eko Setianto. Terima kasih telah hadir, Pak. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Papmiso Indonesia, Bapak Aryo Bimo. Yang kami hormati para sponsor, yang kami hormati Bapak Dalang dan beserta kru dan hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini, kami tukang bakso
bisa menggelar pagelaran wayang kulit dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-77 dengan dalang Pak Ki Bayu Aji dan lakon Wahyu Adinegoro. Bapak Ibu, pagelaran wayang ini dilaksanakan oleh pedagang bakso dari 34 provinsi, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote, dan didukung oleh sponsor BRI, Pertamina Gas, PLN, Pelindo, Yamin, RRI, Sosro, dan Taru. Terima kasih para sponsor. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Menteri, di tengah-tengah kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, kami para pedagang bakso dari Nusantara optimis, Pak. Kita optimis pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, masalah rasa makin lezat. Kita tahu Pak Menteri bahwa sekarang lagi krisis energi, Pak Menteri. APBN kita ini dengan subsidi LPG yang sekarang impor, Pak. Makanya pada malam hari ini Pak Menteri kita beritahu bahwa kita pedagang bakso berinisiasi ingin transformasi energi dari LPG ke kompor listrik. Tepuk tangan bagi. Dalam menghadapi tantangan krisis pangan, Pak Menteri, kita hari ini kekurangan gandum, Pak Menteri, bahwa semua negara penghasil gandum tidak akan mengekspor gandumnya untuk konsumsi negaranya masing-masing. Hari ini tukang bakso mulai menginisiasi untuk mencari alternatif pengganti gandum, Pak Menteri, dengan menggunakan tepung singkong dan sorghum yang akan kita produksi menjadi bahan baku utama kita mie ayam bakso, Pak ini. Terakhir, Pak Menteri, tantangan ke depan bagi para pedagang bakso yang pertama adalah di saat harga-harga mahal, semua kebutuhan mahal kadang-kadang hilang dari pasaran, Pak Menteri. Kami mohon kemudian akses permodalan, Pak Menteri, yang sekarang ini kur tanpa agunan, mudah-mudahan bisa dilaksanakan, Pak Menteri. Karena teman-teman ini nggak punya agunan di Jakarta, Pak. Beliau hanya orang merantau, agunannya di Jawa, Pak. Jadi ini tolong nanti Pak Menteri bisa menyampaikan kemudahan kredit usaha rakyat tanpa agunan buat pedagang mie ayam dan bakso. Selanjutnya, Pak Menteri, kami juga berharap, Pak Menteri, krisis daging yang terus-menerus sampai hari ini belum ada solusi, mohon dibantu, Pak, untuk mencarikan solusinya. Karena daging kita hari ini dikuasai hanya segelintir pengusaha aja, Pak. Jadi kita pengusaha kecil ini sulit mengakses secara langsung dengan harga yang murah. Mohon perhatian itu, Pak Menteri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya sudah berkunjung ke 34 provinsi, dan apa yang selalu saya lihat di jalan-jalan, di pasar-pasar, jawabannya Tukang, Pak. pedagang mie bakso. Artinya apa? Bakso menjadi salah satu makanan yang sangat dikenal di seluruh masyarakat Indonesia dan paling banyak penggemarnya. Sering saya juga lihat ada antrian di sebuah kios pedagang pasar. Antri bakso. Di resepsi pernikahan yang antrinya panjang juga antri ingin makan bakso. Mie bakso juga paling banyak kontennya di media sosial, mulai dari bakso pikulan hingga bakso yang ada di mal-mal. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebagai sektor UMKM yang memiliki kontribusi besar kepada perekonomian di tanah air, saya
berharap kepada Paguyuban Pedagang Mie dan Bakso Indonesia, PAPMISO, untuk mendorong anggotanya memanfaatkan teknologi digital agar bisa berjualan secara online atau melalui marketplace yang ada, sehingga tenaga kerja di sektor ini tetap bertahan dan bahkan kita harapkan dapat meningkat. Terakhir, saya menyambut baik pagelaran wayang kulit ini. Mohon maaf saya tidak bisa hadir, dan meski demikian saya merasakan kekompakan, kehangatan dari paguyuban ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pagelaran wayang kulit dengan lakon Wahyu Adi Negoro saya nyatakan dibuka.
Nuwun sewu tadi Mas Bambang, Ketua Paguyuban atau Ketua Bakso, laporan bahwa sekarang gandum itu kebutuhan negara-negara masing-masing, akhirnya nggak ada ekspor gandum, ada peralihan dari tepung tapioka ke tepung ketela. Ini aja khawatir, tepungnya gak bisa hilang. Matur Pak Menteri, Pak Teten Mas Duki. Kono akeh Garut. Oh, masuk ya. Aslinya kan Garut. Ya. Akeh Garut kayak bakso lah ya iso. Anu Pak, sebelum ngomong ke katurakan lagu-lagu dengan sangat hormat Pak Menteri, mohon izin Bapak Teten Mas Duki. Masak kapung luhur jauh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Menteri. Selamat malam Bapak Arya Bima. Sugeng dalu Pak Arya Bima. Sugeng dalu. Lakon Dalu Mas Kiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini lah lakon ora Bima manekes karena Arya Bima di sini. Ora gawe kok nek Pak Arya Bima wayangan dhewe lakone Bima. Oh, ngaten nggih. Kula tenggo, Pak. Mohon izin Pak Menteri, mohon izin cange mohon tanggapan dari Bapak Menteri, bagaimana tanggapan Bapak Menteri terkait arahan Bapak Presiden agar pedagang bakso memanfaatkan teknologi digital yang sudah ada untuk dagang. Adakah bentuk bantuan pemerintah untuk digitalisasi UKM Bapak? Mohon jauh. Ya, ini canggih ya. Canggih. Ya, tadi kita sudah sama-sama menyimak dari sambutan Pak Presiden. Yang pertama, Pak Presiden melihat bahwa pedagang bakso itu ada di mana-mana dan menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Nah, yang kedua, sekarang ini memang era digital dan ekonomi digital kita nanti itu di 2030 nilainya sekitar 4.500 triliun dan ini terbesar di Asia Tenggara. Indonesia. Karena itu Pak Presiden memahami betul bagaimana ekonomi digital kita yang sangat besar di Asia Tenggara itu juga harus dinikmati oleh para pedagang bakso. Nah, sehingga tadi Pak Presiden mengarahkan supaya pedagang bakso harus juga jualan secara online. Nah, sekarang ini saya sudah dapat info dari Mas Bambang ya bahwa dari 50.000 anggota Pakmiso itu 1.200 sudah go online. Tepuk tangan. Nah, saya juga dapat data dari GoFood sekitar 62.700 yang jualan mie dan bakso sudah terhubung ke online. Yang GrabFood juga sekitar 120.000. Nah, jadi sebenarnya sudah cukup banyak. Nah, jadi nanti kita ada PR dengan Pakmiso bagaimana 50.000 itu ya dalam 2 tahun ya kita targetkan semua go online. Nah, 50.000 ditargetkan go online. ya itu sedikit karena pemerintah targetnya 30 juta. 30 juta. Ya, sekarang sudah 19,5 juta Mas Kiro. Siap. Jadi punya PR 11 juta lagi dalam 11 juta lagi, moga-moga bisa ditempuh. Nah, dikurangi nanti 50.000 Siap. dari Pakmiso. Nah, nanti ini kita dampingin.
Jadi kita akan dampingin bagaimana mereka bisa masuk ke online. Nah, yang ke online itu kan sekarang juga sudah ya, Mas Bambang ya, mulai memasarkannya secara online. Ya, misalnya di media sosial ya, di IG, di TikTok, WA, Facebook, itu udah sangat ketat. Ya, karena biasanya makan bakso itu yang paling enak di warung kan Pak. Nah, masih hangat dan lain sebagainya. Langsung nongkrong di tempatnya. Iya, itu yang Di paling. gerobak paling nikmat. Iya, bisa nambah-nambah juga. Bisa. Gitu, nambah. Namun secara online pun kan bisa nambah Pak. Pesennya sing akeh terus dipanasi di rumah. Ya, nah untuk yang online ini memang harus kita ada inovasi ya, Mas Bambang. Dan itu sudah dilakukan oleh Pak Miso selama pandemi COVID kemarin. Ketika warung bakso nggak boleh jualan, ya, Secara online. secara offline. Oke. Lalu Pak Miso membuat frozen, bakso frozen, bakso beku. Laku kan Mas Bambang ya? Laku, gitu. Nah, jadi Pak, jadi sebenarnya para pedagang bakso di Pak Miso ini sudah melakukan inovasi, menyesuaikan Dengan teknologi. dengan teknologi. Nah, ini jadi seperti itu. Nanti inovasi-inovasi seperti itu. Nah, yang harus diperbanyak itu sebenarnya juga warung-warung bakso. Ya, nah, ini kita harus lebih perbanyak karena sekali lagi makan bakso yang enak tuh di warung. Ya, itu masih panas-panas. Apalagi tadi kompornya sudah kompor listrik. Nah, Kita nggak pakai gas lagi. nah, jadi nanti kami akan bantu di MIB-nya, nomor induk berusaha. Kita akan bantu di packaging-nya, karena for online tidak seperti itu. Lalu juga nanti tadi Mas Bambang ada dua ya, mengenai daging. Nah, dulu kita sudah bahas Pak Miso itu butuh daging 40.000 ton Tiap bulan, tiap tahun. per tahun. Per tahun 40.000 ton. Wah, ini peternak sapi harus bangkit semangat juga. Nah, tapi ini memang masih harus diurus. Ya, kami sudah bicara dengan Bulog, tapi nanti pasti ada solusinya ya, Mas Bambang ya. Apalagi nanti sudah ada arahan langsung dari Pak Presiden tadi. Nah, lalu nanti pembiayaan. Nah, pembiayaan nanti kita coba pakai konsep kur cluster, gitu. Karena kami juga, misalnya sekarang para warung nasi sederhana yang sudah terhubung ke ekosistem Wahyu, itu sudah bisa mengambil dana kur cluster. Jadi nanti Wahyunya atau nanti di sini Pak Misonya bisa menjadi kapalis. Ya. Karena ini Mas Bimo, Monggo. para pedagang bakso ini sebenarnya asetnya kaya Mas Kiro. Suge. Oke, kalau Kaya. rumahnya di kampung, Wow, bakaruan sepeda motor tuh ribuan yang masuk ke desa dituku pedagang bakso. saya sering lihat Belum rumahnya. rumahnya seperti gedung putih kan. Wah, terus pokoknya luar biasa. Tepuk tangan untuk pedagang bakso seluruh Nusantara. Sampingan juga banyak, ya kan? Nah, tapi di kampung usahanya di Jabodetabek, Iya. jadi nggak bisa dipakai agunan. Itu. Nah, ini yang kita nanti coba jembatani dengan pihak bank. Siap. Jadi punya aset, punya agunan, cuma di kampung. Di kampung tanah luas. Luas. Dia punya sawah, rumahnya bagus-bagus, sapinya banyak, namun nggak bisa untuk agunan. Ya, karena Usahanya karena di Jabodetabek. Kalau Kalau gitu Jabodetabek kita penuhi aja warung bakso. ya, kira-kira gitu Mas Kiro. Siap, Pak Arya Bima. Jadi Mas Ciro, Monggo Mas Arya Bima. selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng Dalu yang saya hormati Mas Menteri, Mas Tete selaku Menteri Koperasi dan UMKM, dan juga Mas Dalang, Mas Kirun. Siap. Saya lihat tadi ada Mas Ananto, Mas Nik, dan teman-teman yang hadir, juga Pak Eko yang mewakili Kapolri. Selamat malam semuanya. Luar biasa niki
Pamiso menyiapkan 3.000 mangkok gratis malam ini. Selaku pembina UMKM Paguyuban Mie dan Bakso Pamiso yang waktu itu 2007 Mas Abang ya. 2007 Mas Marioto membuat Pamiso yang waktu itu saya juga sebagai pembinanya. Dan 2 tahun kita tidak kumpul karena pandemi, Mas Menteri. Kali ini malam ini kita kumpul Mangayu Bagyo dalam rangka 77 tahun Indonesia Merdeka. Dan luar biasa tema kita pedagang mie bakso optimis. Optimis itu buat pesimis, buatan ngelokro. Optimis itu selalu bersemangat Dan percaya diri Mas Kirun. Siap Gitu? pulih lebih cepat Dan bangkit lebih kuat. dan jangan lupa rasa makin lezat. Rasa makin lezat ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Bambang bahwa dalam rangka bangkit lebih cepat itu ada menginisiasi LPG menjadi listrik dan juga mengkonversi dalam rangka ketahanan pangan itu bentahan. Pamiso bentahan niku mboten gumantung kali produk impor gitu gandum. Gandum aja mboten saged tandur. Gandum mboten saged gawe. Nah, Pamiso menginisiasi kangge gandum singkong kalih sorghum. Ini supaya kita tahan. Mengke kok menawa gandum niku mboten saged mlebu Indonesia, Pamiso niku mboten mengalami kelangkaan mie burun kalih mie kuning. Ngaten nggih? Nanti kita realisasi. Lajeng saya matur Mas Menteri, Pamiso juga sudah membuat koperasi. Koperasi, dan waktu itu saya ingat atas permintaan Ibu Megawati Soekarno Putri tahun 2008 kalau tidak salah, waktu itu Pamiso kena pagebluk, yaitu kena yang namanya bakso diisukan bakso tikus. Ingat nggih? Dan juga kena bakso borak dan mie borak. Waktu itu kita undang atas permintaan Ibu ke Senayan untuk kumpul bareng, kita makan bakso bersama seluruh warga dan seluruh anggota DPR dan staf dengan Pamiso untuk membangkitkan kembali. Nah, atas inisiatif itu Mas Menteri, Pamiso akan membuat bakso mie bebarengan dengan dibuat koperasi dan tentunya bantuan dari kawan-kawan lain supaya nanti ada mie atau bakso yang SNI tidak wajib. Iya. Nanti halal dan juga halal. Nanti bakso itu akan kita buat bareng-bareng. Bagi yang bisa membuat sendiri monggo, bagi yang ingin dengan bakso Pamiso yang dibuat dalam industri koperasi, nanti kita akan bareng-bareng supaya isu bakso tikus, isu bakso kena borak, atau isu bakso yang kadang dianggap tidak sehat dan higienis itu bisa teratasi. Untuk di Jabodetabek saja 3.000 Mas Abang, 50.000 pedagang bakso di Jabodetabek. Saya kira itu akan mengatasi. Mas Kirun, Pak Dalang, jadi kurang lebih pertemuan kita hari ini untuk bangkit lebih kuat untuk Pamiso, tidak hanya tadi mengkonversi mihunnya atau membuat komponen listrik, tapi kita sepakat paguyuban ini nanti akan bareng-bareng untuk industri baksonya dan minyak pun kita buat bareng-bareng supaya lebih higienis dan layak konsumsi dan halal. Sertifikasi halal. Oke. Bukane katen matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bung Arya Bima, Pak Menteri. Terima kasih Pak. Monggo di Bandung. Pak Arya Bima. Mohon izin Pak Arya Bima. Ini ada beberapa pertanyaan dari masyarakat. Apa program andalan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memajukan mesejahterakan pelaku UKM? Pak
Teten? Banyak. Ya, oke, saya sampaikan aja sekarang. Pemerintah melihat UMKM itu sekarang tidak lagi sebagai buffer ekonomi atau hanya ekonomi keluarga. Pemerintah ingin UMKM itu menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Karena faktanya sekarang itu 97% lapangan kerja itu disediakan oleh usaha mikro. Ya, seperti bakso ini. Nah, karena itu pemerintah sekarang terus memperbaiki ekosistem agar UMKM ini bisa tumbuh dan berkembang. Salah satunya misalnya akses kepada pembiayaan. Sekarang ini kredit perbankan untuk UMKM itu baru 20%. Pak Presiden sudah meminta secara bertahap sampai 2024 itu 30% kredit perbankan itu harus untuk UMKM. Siap. Karena itu kur tiap tahun nih Mas Bimo juga yang ikut dorong di DPR tiap tahun akan dinaikkan. Tahun ini 373 triliun, tahun depan 450 triliun, terus ditambah sampai nanti kredit perbankan 30% untuk UMKM. Nah, yang kedua, sekarang belanja pemerintah 40% harus membeli produk UMKM. Nah, kalau dihitung itu ada 400 triliunan tahun ini. Dan itu bisa menyediakan lapangan kerja sekitar 2 juta. Nah, terus juga kemudahan perizinan. Tadi misalnya supaya usaha-usaha UMKM itu tidak lagi informal tapi formal. Jadi sekarang ada pengurusan nomor induk berusaha secara online gampang, atau mau bikin PT sendiri juga gampang. Bikin koperasi juga gampang. Nah, kenapa perlu formal? Supaya nanti dengan formal bisa mengakses pembiayaan, bisa mengakses izin edar. Izin edar itu kan kalau kita bikin bakso frozen kan dijual belikan di online kan harus ada izin edar. Siap. Kalau nggak nanti ditangkap polisi. Siap. Ya kan? Ya, ada kasus kan? Nah, ada izin halal gitu, ada lain-lain sebagainya. Jadi pokoknya 3 inti itu ya kita siapkan untuk UMKM supaya UMKM kita naik kelas. Kira-kira gitu Mas Kirun. Siap. Tambahan Mas Kirun. Pak Rian. Mas Sange padahal satu produk kebijakan kementerian UMKM dan Presiden yang luar biasa itu holding ultra mikro. Di sini ada BRI, hidupnya Pak Sunaryo. Saat ini penggadean kali penanaman modal madani dan BRI sudah menjadi satu. Sudah jadi satu. Dan saat menikah saya akan berani jamin untuk usaha mie bakso tidak perlu menggunakan kur. Kalau toh itu anggunannya masih di desa, nanti BRI akan melayani untuk kredit ultra mikro melalui holding. Kan itu dari siji Sambut aja. Mas Kirun ngerti holding? Holding apa Pak? Holding itu jenis panganan kau lento nih. Oh, aku bulat banget. Karena kok gage-gage ini ramudeng. Ramudeng. Nah, ini pokoknya saat ini antara penggadean antara PNM kali BRI pun dari siji. Jadi yang nyilih duit, deben yang gadeke sandal jepit, gadeke radio, gadeke motor. Sampai sarung mah gadeke to Mas Kirun. Tahu gadeke sarung kok? Sarung nate apa mulai? Jare katok apa ra katokan. Nah, sekarang nanti kita bisa layani dalam satu kantor, yaitu BRI Ultra Mikro. Benar Mas? Ultra Mikro. Jadi ke kantor BRI atau kantor manapun untuk pinjam langsung taruh itu yang namanya BPKB, atau langsung taruh itu yang namanya nopo mawon KTP, nopo panjenengan gadah anggunan gerobak, itu langsung bisa pinjam modal cepat. Yo sih jenis online itu ya. Siap. Itu yang saya kira nanti Pak Miso, Pak Bambang, kita kumpul lagi dengan BRI Ultra Mikro untuk ngobong, untuk membicarakan yang lebih detail supaya kawan-kawan Pak Miso itu bisa langsung ngerti lan mudeng piye carane ngakses kekuatan
Ngakses kredit, memanfaatkan adanya holding ultra mikro. Ngomong holding aja. holding ultra Mikro, baliknya holding ultra mikro. Ultra mikro. Holding ultra mikro. Saya kira ngaten ya. Ngaten nun. terus baru Aduh, mari informasi yang berguna. nggih